Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda. Nama saya Rayhan Raffi Listian Putra dengan NPM 21081010226. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo dan presentasi program untuk menghitung inverse dari matriks berordo 3x3. Bahasa pemrograman yang saya gunakan kali ini adalah bahasa C++. Oke, langsung ke programnya. Yang pertama, di baris pertama dan kedua ini ada header, ada yang namanya library ya. Ada IOStream dan IOManip, ini untuk input output dan untuk menjalankan perintah program agar program bisa berjalan dengan baik. Kemudian di baris keempat ada using namespace std. Ini merupakan perintah pada compiler untuk menggunakan seluruh berkas, class atau fungsi yang merupakan bagian dari namespace std seperti biasa ya. Kemudian ke program utamanya. Di sini nomor 8 sampai nomor 10 ada deklarasi. Yang pertama ada float array dengan variabel a. Indeksnya ada 2. Indeksnya saya beri ruang 4 dan 4. Kemudian ada cofactor, ada cofac, ini disingkat di sini. Ada aj, ini adjektif. Kemudian ada det, ini determinan. Kemudian ada inf, ini merupakan inverse. Kemudian di berikutnya ada integer, tipe data integer ya. Ada variabel i dan j. Pada program ini saya menggunakan i sebagai baris dalam matriks, j sebagai kolomnya. Kemudian ada char kondisi. Char kondisi ini untuk akhir ya, untuk perulangan yang akan saya gunakan nanti. Nah, berikutnya langsung saja ke line 12 ya. 12 ini ada do. Ini untuk pengulangan seperti yang saya bilang tadi untuk kondisi ya. Jadi setelah semua programnya dijalankan, nanti akan ada pertanyaan ini, ingin melakukan perhitungan kembali. Inputnya akan dimasukkan ke dalam variabel kondisi. Nah, while saya menggunakan do while ya. Jika kondisinya y seperti ini, kondisinya y, maka nanti akan mengulang kembali program di awal. Nah, jadi berikutnya di line 14 ini border ya, untuk judulnya saja, menghitung inverse dari matriks berordo 3x3. Ini ada backslash n, ini maksudnya untuk buat baris baru seperti enter fungsinya. Kemudian ini ada baris ke-16 sampai ke baris 24 ya. Ini untuk meminta user atau penggunanya untuk memasukkan angka baris kesekian dan kolom kesekian. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for ya, perulangan nested atau bersarang. Di sini ada i, yang pertama for yang nilai i, kemudian yang j. Masukkan angka untuk baris ke i, kolom ke j. Nah, nanti i-nya dan j-nya nanti akan sesuai dengan kondisi for-nya. Misalnya for-nya nanti dalam kondisi i-nya 1, j-nya 1, maka nanti di sini akan tertulis masukkan angka untuk baris ke 1 dan kolom ke 1. Nah, nilai yang dimasukkan nanti akan disimpan sebagai array dengan variabel a, indeksnya 1, 1, i-nya 1, j-nya 1 gitu. Nah, setelah itu nanti j-nya di plus ya, j2, j3 dan seterusnya. Setelah ini melewati batas 3, nanti akan mengulang ke sini. Berarti i-nya nanti tambah 1 jadi i2, kemudian j-nya kembali ke 1 lagi, 2, 3, kemudian setelah lebih dari 3 kembali ini ditambahkan jadi i-nya 3 gitu. Kemudian ini 1, 2, 3 begitu seterusnya. Artinya barisnya akan lebih dulu terisi daripada kolomnya. Jadi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian ini adalah dari line ke 27 sampai ke 35. Ini adalah sebuah kode untuk menampilkan matriks. Jadi dimulai dari cout matriks ya. Matriks sama dengan ini backslash n untuk baris baru. Nah, for i, nah ini seperti sebelumnya ya, untuk membuat matriksnya rapi. Jadi mulai dari baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, nanti dikeluarkan sesuai angkanya, i1, i-nya 1, kolomnya j-nya 2 gitu misalnya, i-nya 1, j-nya 1, i-nya 1, j-nya 2, kolom 1, baris 1.
Kemudian setiap variabel yang dikeluarkan nilainya nanti akan diberi jarak oleh backslash t. Ini seperti tab ya, seperti fungsi tab pada Word pada umumnya ya, seperti itu. Jadi nanti setelah J-nya melewati nilai 3, nah ini akan turun ke sini mengeluarkan NN. Ini backslash n seperti yang saya bilang tadi untuk buat baris baru. Jadi nanti akan membuat matriks 3 kali 3 gitu ya. Kemudian dari line ke 38 dan 39 ini adalah untuk menghitung determinan matriksnya. Di program ini saya menggunakan metode Saharus. Jadi seperti metode Saharus ini, misalnya sebuah nilai di 1 kolom 1 dikalikan baris 2 kolom 2, elemen baris 3 kolom 3 ditambah elemen dari baris 1 kolom 1 dikali elemen baris 2 kolom 3 dikali elemen di baris 3 di kolom 1, terus ditambah lagi gitu dan seterusnya ya, seperti metode Saharus pada umumnya. Kemudian sehingga dihasilkan nanti Cout-nya determinan matriks sama dengan determinannya. Kemudian di new line 2 kali. Nah, ini untuk if ya. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka nanti akan mencari kofaktor adjoin hingga inverse. Tapi jika determinannya 0, langsung ke sini. Matriks tersebut tidak memiliki inverse begitu. Nah, kemudian untuk mencari kofaktor seperti rumus kofaktor pada umumnya ya, kofaktor untuk baris 1 kolom 1 ya sama dengan minor ya, rumus untuk minor ya sama. Misalnya ini ada matriks baris 2 kolom 2 dikalikan matriks baris 3 kolom 3 di dalam kurungkan, terus dikurangi dalam kurung matriks baris 3 kolom 2 dikalikan matriks baris 2 kolom 3 gitu dan seterusnya, seperti rumus pada umumnya. Kemudian ini untuk mengeluarkan nilai kofaktornya ya, agar bisa dicetak untuk menghitung ya, untuk mencetaknya. Saya pada kode ini saya buat khusus untuk kofaktor jika dijumlahkan baris dan kolomnya hasilnya ganjil atau tidak bisa dimodulus 2 gitu ya, tidak sama dengan 0, dimodulus 2 dimodulan 2 tidak sama dengan 0, maka kofaktor yang hasil kofaktor tadi dikalikan minus 1 seperti rumusnya ya, min 1 dipangkat I plus J ya. Jadi jika I plus J nya ganjil, otomatis sudah pasti itu dikali minus 1 gitu ya. Jika genap sudah pasti tidak dikalikan, hanya dikali 1 saja. Kemudian ini outputnya ya, outputnya kofaktor seperti yang tadi. Misalnya kofaktor baris 1 kolom 1 kemudian diberi jarak hingga 3 kolom, kemudian nanti turun NN backslash n, kemudian mulai lagi dari sini kalau di baris 2, mulai lagi kolom 1 2 3 di baris 2, setelah terpenuhi nanti turun lagi ke baris 3 seperti itu. Kemudian dari baris ke 69 sampai ke 78 ini ada program untuk mencari adjoin dari kofaktornya ya. Seperti biasa pakai kode for bersarang ya, bersarang. Jadi yang dieksekusi nanti kolomnya, kolom 1 2 3 dalam satu baris ya. Jadi barisnya duluan nanti yang terisi. Di sini seperti itu ya. Jadi adjoin itu merupakan transpose dari kofaktor. Maka dari itu adjoinnya tetap IJ sama dengan, tapi kofaktornya saya balik. Jadi kofaktor JI sama dengan adjoin IJ, itu sama saja ya. Jadi istilahnya kebalikan dari kofaktor. Jadi nanti kolomnya jadi baris, barisnya jadi kolom. Terus berulang seperti itu. Setelah
baris pertama terisi nanti turun ya, dibuat line baru, kemudian nanti jadi baris 2, kemudian kolom 1 2 3 terisi dan seterusnya. Kemudian ini ada mencari inverse ya. Ini yang terakhir dari langkah-langkah untuk inverse. Seperti tadi, jadi yang terisi menggunakan for ini ya, karena J-nya ada di dalam, jadi nanti J sebagai kolom di dalam, jadi nanti kolomnya, jadi barisnya dulu yang penuh, kolomnya dulu yang dieksekusi. Untuk menemukan inverse-nya saya pakai rumus ini ya, mencari inverse seperti biasa ya, jadi seper determinan dikali adjoin IJ baris kolom ya, hasilnya nanti keluar inverse IJ, inverse baris kolom. Kemudian nanti diberi jarak, tiap elemennya diberi jarak dengan backslash T. Setelah kolomnya terpenuhi seperti biasa nanti turun membuat baris baru di baris kedua, kolom nanti diisi satu kolom 1 2 3 nya. Setelah itu setelah penuh turun lagi baris ketiga hingga selesai. Nah, ini tadi sudah dibahas if else ya, jika determinannya 0 sudah pasti matriksnya tidak punya inverse. Nah, ini setelah semua selesai dijalankan, seperti yang saya bilang do while tadi ya, nanti akan ada muncul ingin melakukan perhitungan kembali Y atau N, bisa diisi Y, bisa diisi N, atau terserah ya. Intinya jika diisi dengan Y, maka programnya akan kembali ke awal melakukan perhitungan, diisi kembali, tidak dengan angka yang sama ya, bisa dengan angka yang sama tapi diisi manual lagi. Nah, jika dijawab selain Y atau N mungkin ya, nanti programnya akan selesai. Sistem pause ini tujuannya agar tidak langsung keluar ya, bisa dicek dulu program yang telah selesai, hasilnya bisa dicek dulu sebelum keluar, sebelum dipencet. Kemudian ini ada return 0, ini prosedur dasar ya untuk mengakhiri suatu program in main. Sudah begitu saja dari saya untuk presentasi. Kemudian ini saya coba run untuk programnya. Iya, jadi tampilannya akan seperti ini nanti. Saya sudah ada pekerjaan yang sudah saya dengan matriks 3x3 yang sudah saya lakukan. Kita masukkan seperti ini. Jadi untuk masukkan angka untuk baris 1 kolom ke 1 ya, seperti ini. Ada 2. Kemudian baris 1 kolom keduanya ada 4, baris 1 kolom ketiganya ada 2. Kemudian untuk baris kedua kolom 1 ada angka 1, baris kedua kolom 2 ada 3, baris kedua kolom ketiganya ada 1. Kemudian baris ketiga kolom satunya ada 0, baris ketiga kolom keduanya ada 3, elemen di baris ketiga kolom 3-nya ada elemen 1 ya. Hasilnya seperti ini, sama ya, sama kah? Iya, sama seperti ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini ya, ingin melakukan perhitungan kembali, bisa di yes bisa di no. Coba kita yes. Nah, kembali. Jadi seperti itulah program yang saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.